Selanjutnya kita akan menghitung SSW. Ya, SSA sudah, kita akan menghitung SSW. Ini masih di statistik uji ya, masih di langkah ketiga. Jadi memang panjangnya adalah menghitung ini SSA dan SSW. SSW itu rumusnya adalah ini ya. Masing-masing data dikurangi rata-rata dari kelompoknya. Kemudian dikuadratkan. Semuanya ya, kemudian nanti di jumlah totalnya. Jadi masing-masing data ini untuk yang kelompok 1, masing-masing datanya ini 42244 ini ini dikurangi rata-rata dari kelompoknya. Rata-ratanya kan adalah 3,2 ya. Jadi untuk SSW ini yang untuk kelompok 1 dulu saya tulisnya 4 dikurangi ini ya, data pertama 4 dikurangi rata-ratanya adalah 3,2 kuadrat, jangan lupa. Ditambah berikutnya adalah 2 ya. Data keduanya adalah 2 kurangi 3,2 kuadrat ditambah sama, lanjut lagi 2 lagi kurangi 3,2 kuadrat tambah 4 kurangi 3,2 kuadrat. Data terakhirnya adalah 4 kurangi 3,2 kuadrat. Seperti itu ya. Begitu. Kemudian ini baru yang kelompok 1 ya. Nah, untuk yang kelompok 2 berarti masing-masing datanya dikurangi terhadap 2,2. 2 kurangi 2,2, kemudian ini juga sama, 2 kurangi 2,2 ditambah, oh mohon maaf, kuadratnya ketinggalan. Kuadrat ya. 3 kurangi 2,2 dan seterusnya semuanya. Ditambah 2 kurangi 2,2 kuadrat. Baik. Ini kelompok 2. Kelompok 3 ini masing-masing ini dikurangi 1,8. Jadi sudah lagi tidak menggunakan ini ya rata-rata total ya. Ini menggunakannya rata-rata kelompok karena kan sum square within ya. Jumlah kuadrat di dalam grupnya masing-masing ya. Jadi dicari jumlah kuadrat dari grupnya masing-masing. Kemudian nanti ditotal seluruhnya. 2 kurangi 1,8 kuadrat ditambah 2 kurangi 1,8 kuadrat ditambah 1 kurangi 1,8 kuadrat dan seterusnya ya sampai data terakhir. Ya. Ini kemudian silakan menggunakan bantuan kalkulator untuk menghitung ya. Ini 0,8 kuadrat, yang ini adalah min 1,2 kuadrat. Di total seluruhnya ini menggunakan bantuan kalkulator, hasilnya langsung saya tuliskan saja ya. Adalah 6,4 dan inilah yang menjadi SSW-nya. Seperti itu. Ya, tadi SSA-nya ada di sini 5,2, kemudian ini adalah SSW 6,4. Sekarang kita masuk ke langkah perhitungan, tahapan perhitungan yang ketiga. SSA dan SSW sudah kita hitung. Sekarang kita akan menghitung MSA dan MSW. Kemudian nanti terakhir adalah hitung F hitung. Nah, ini mau kita sajikan dalam tabel ANOVA. Kita buat dulu tabelnya. Ya. Jadi ini yang untuk ini among group. Kemudian yang ini within group. Ya, di dalam grup. Oh maaf, ini bukan SS ya. Sumber variasi. Kemudian ada juga total. Yang ini untuk SS saja ya. Berarti yang ini adalah SSA, ini SSW, ini SST.
mohon maaf, ini ya. Kemudian ini DF-nya. Kemudian nanti kita hitung MS-nya. MSA, MSW. Dan terakhir adalah F hitung. Baik. Untuk yang among group, berarti ini ya, SSA ini. Di sini kita isi SSA, tadi SSA-nya kita dapatkan ini ya, 5,2. Kita pindahkan ke sini 5,2. Kemudian SSW-nya tadi kita dapatkan 6,4, taruh di sini. Nah, DF1 untuk menghitung MSA dan MSW, DF1 jangan lupa itu adalah banyaknya kelompok dikurangi 1. DF2 adalah banyaknya data dikurangi banyaknya kelompok. Saya tuliskan di sini N-nya itu banyaknya data, itu kan tadi adalah 15, yang ini ya. Banyaknya total data 15. Banyaknya kelompok kita ada punya 3 kelompok. Jadi saya tulis K-nya di sini sama dengan 3. Nah, untuk rumus DF1 itu adalah banyaknya kelompok 3 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, yang ini N dikurangi K ya. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Untuk total atau SST ini tinggal dijumlah, ini adalah 11,6, ini pun juga tinggal dijumlah, yaitu 14. Gitu ya. Nah, untuk MSA, ini saya tulis saja di sini MSA-nya ya. MSA ini sama dengan SSA dibagi DF1. Ya, berarti 5,2 dibagi 2. Yang ini MSW tinggal dibagi antara SSW dibagi DF2, yaitu 6,4 dibagi 12. Yang ini hasilnya adalah 2,6. Yang ini hasilnya adalah, saya tulisnya di sini ya, 0,53. Ini ya, MSA, ini MSW. Ini tahapan untuk yang hitung MSA dan MSW. Ini harus tahu DF1 dan DF2, tadi sudah kita hitung. Terakhir baru hitung F hitung. Kita akan menghitung F hitung, yaitu MSA dibagi MSW. Langsung saja di sini F sama dengan, ini MSA-nya adalah 2,6 dibagi 0,53 sama dengan hasilnya adalah 4,9. Maka ini yang nantinya akan kita gunakan untuk dibandingkan terhadap F tabel. Seperti itu ya. Kemudian kita akan mencari untuk F tabelnya. Ya, tahap 3 selesai di sini. Kemudian untuk yang tahap 4 saya tulisnya di sini ya. Tahap 4. Nah, ini kan kita mau mencari kriteria uji. Tadi kan tahap 3 mulai dari menghitung SSA sampai beres ini ya. Tabel ini juga bagian dari SSA ya, perhitungan ini. Itu adalah statistik uji. Sekarang untuk yang kriteria uji, kita harus mencari F tabel dulu. F tabelnya itu adalah F dengan alfanya. Berarti tadi alfa yang digunakan adalah 0,05 ya. 0,05. Kemudian DF1, DF2. DF1-nya berarti kita ambil yang atas ini ya, 2,12. Itu ya, 2 dan 12. Jadi, ini kita cari di tabel F dengan alfa 0,05, seperti yang disampaikan di materi sebelumnya, bahwa tabel F itu beda alfa, beda tabel ya. Jadi, satu tabel hanya menyajikan satu alfa saja. Kita cari DF1-nya 2, dan DF2-nya adalah 12. Kita lihat tabelnya. Ini ya, alfanya 0,05. Ini titik 05, maksudnya di depan titik ada 0 ya. Selalu penulisannya begitu kalau di buku ini. Baik, kita cari yang 2. DF-nya 2 dan DF1-nya 2, berarti ini ya 2, dan DF2-nya V2-nya adalah 12. Berarti ini 2, sini 12, yaitu 3,89. Ini kita pindahkan lagi ke kertas. 3,89. Nih ya. Kemudian kita bandingkan dengan F hitung. Kriteria ujinya kan kondisinya nih ya.
H0 ditolak jika F hitung itu lebih dari F tabel. Ya. Sekarang F hitungnya berapa? 4,9 ya. Jadi karena F hitungnya kan sama dengan 4,9 dan ini menghasilkan 4,9 kan lebih besar dari 3,89 ya, alias dia masuk ke daerah penolakan. Ya, karena lebih besar, maka kesimpulannya ya, F hitung, saya tulisnya FH lebih dari F tabel, sehingga dari sini ternyata memenuhi kriteria ini. F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Jadi untuk tahapan kelima, kita simpulkan bahwa H0 ditolak. Sehingga yang berlaku adalah kesimpulannya, sehingga minimal ada satu kelas yang lama belajarnya berbeda. Atau bisa juga ditulis lagi H1-nya ya, karena H0 ditolak berarti yang berlaku adalah H1 kan. Ditulis seperti ini pun juga tidak masalah. Sehingga rata-rata populasi dari ketiga kelas tersebut ada yang tidak sama. Ada yang tidak sama, entah itu satu atau entah itu semuanya gitu ya. Ini ya, sehingga minimal ada satu kelas yang lama belajarnya berbeda. Ini adalah kesimpulannya. Seperti itu mengerjakan soal ANOVA ya, untuk yang N-nya sama. Ini kan N-nya sama ya, sama-sama 5 masing-masing kelompoknya.